Pak. Nah, ini enak banget ini. Saya paling suka main ini. Mari kita coba. Mantap nih. Testing. Selamat berjumpa kembali dengan channel Han Teknik, channel yang khusus membahas perlengkapan militer, survival, outdoor, dan berburu. Bagi yang baru bergabung, saya ucapkan selamat datang. Jangan lupa tekan tombol notifikasinya supaya mendapatkan info terbaru dari channel kami. Bagi yang sudah bergabung, saya ucapkan selamat datang. Dan saya ucapkan terima kasih banyak. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, serta share supaya channel ini bisa lebih maju lagi. Baiklah, pada video kali ini kita akan membahas tutup kepala atau topi yang digunakan prajurit TNI AD. Ini saya sampel prajurit TNI AD saja ya. Ini prajurit digunakan TNI AD, topi resmi yang beredar ya, artinya topi resmi yang digunakan TNI AD. Di sini ada beberapa topi, mulai topi dipakai untuk seragam harian sampai topi tempur atau yang bisa disebut dengan helm. Di sini ada baret, topi PDU, topi PDH, topi pet PDH, topi pet PDL, topi dingin, topi rimba, dan helm. Gunanya seperti apa ya? Di sini disesuaikan dengan seragamnya ya. Mari kita bahas satu per satu. Yang pertama adalah topi mut ya. Di sini topi mut digunakan untuk baju PDH ya, untuk seragam PDH. PDH itu pakaian dinas harian. Mungkin rekan-rekan melihat yang baju hijau-hijau itu ya, lengan pendek, ya, itulah pakaian PDH. Topinya seperti ini. Di sini ada lambang Kartika Eka Paksi atau lambang TNI AD, dan ada list. Nah, listnya ini melambangkan dia ada pangkatan di mana ya. Jadi kalau Tamtama, listnya ini warnanya merah. Bintara, list warna ininya, list ini ya, ini list sebutannya, listnya ini namanya warnanya putih. Sedangkan perwira, listnya kuning. Untuk perwira tinggi, listnya kuningnya agak tebal lagi ya. Pamen juga lebih tebal dari Pama, lebih tebal. Dan ada lambang bintangnya ya, pasang lambang bintangnya. Kalau bintang 1 ya, 1 bintang, di samping lambang angkatan darat ini ya. Kalau bintang 2 ya 2, kalau 4 kasat ya, ininya 4 bintangnya, sesuai dan pangkatnya. Warna hijau tua seperti warna celana PDH ya. Kalau bajunya kan hijau muda ya. Ya betul. Hijau muda dan hijau tua. Seperti ini mutnya, namanya topi mut ya. Ini pakai untuk dinas harian PDH. Seperti ini. Ukurannya sudah ditentukan ya. Ini dalamnya seperti ini, warna hitam. Oke, sekarang kita lihat topi berikutnya. Berikutnya ini adalah topi pet ya, topi pet PDH ya. Topi pet PDH ini seperti topi pet PDL, cuman ini digunakan untuk pakaian PDH. Kalau tadi ini pakaian PDH kalau di kantor ya, dalam ruangan dan sebagainya, keluar juga bisa sih. Cuman ini kalau ke lapangan ya kurang enak pakai topi ini ya. Makanya ada juga topi pet PDH ini. Di belakang ada velcro di sini untuk nempelkan nama, sebenarnya nama tempel di sini. Dan di sini ada pangkat ya. Nah, ini ditempel juga velcro di sini. Ini pangkat. Pangkatnya terserah tergantung pangkatnya apa ya. Nah, kalau yang pangkat bintara, tamtama sampai pama tidak ada kembangnya ini. Sedangkan untuk pamen mulai pangkat mayor, letkol ada kembangnya 1, kolonel ya, sampai kolonel kembangnya 1. Sedangkan kalau pati kembangnya atau brigjen ke atas kembangnya 2, pangkatnya juga menyesuaikan. Ini digunakan jika kita menggunakan pakaian PDH ya. Prajurit menggunakan pakaian PDH tapi dia harus ke lapangan ya, ke tempat lapangan, mungkin cuaca panas ya, cocoknya pakai ini. Ya, pakaian PDH tapi dia bergerak di lapangan. Seperti ini. Misalnya kita pakai PDH, kemudian kita bertemu masyarakat di tempat terbuka ya, seperti itulah misalkan ya. Bukan tempur ya, bukan pakai pedel yang harus ke semak-semak, artinya kita menggunakan PDH tapi kita ke lapangan. Seperti ini topinya ya, seperti ini. Oke, sekarang kita lihat topi yang berikutnya. Ini sama, ini topi pet, sebutan topi pet ya, topi pet. Cuman ini untuk PDL atau disebut sebagai pakaian dinas lapangan ya, boleh juga battle dress uniform BDU ya. Disesuaikan warnanya dengan warna seragam yang digunakan. Kalau pakai dinas lapangan atau PDL-nya itu loreng Malvinas ya loreng Malvinas.
Kalau nanti topi seragamnya menggunakan PDH yang model orang NKRI kalau yang Kostrad ya Kostrad menyesuaikan dengan bajunya. Jadi baju atas dan baju bawah dan topinya adalah sama seperti ini. Ya, sama seperti ini. Topi pet, tapi untuk PDL. Tapi ini digunakan untuk kegiatan sehari-hari di lapangan ya, menggunakan PDL. Ya, PDL tadi di lapangan atau di markas, hari-hari pakai ini, pakai topi pet ini. Ya, jadi tidak yang tempur bawa rangsel gitu enggak. Kita PDL di lapangan tapi seperti ini. Kegiatan lapangan yang ringan lah, kita menggunakan topi pet ini. Ya, seperti itu. Oke, kita lihat yang berikutnya. Ini sama ya, ini resmi TNAD ya. Kita lihat yang topi berikutnya. Nah, ini adalah topi rimba. Sebenarnya ini pertama pakai mana ya? Tentara Vietnam mungkin ya, Bonnie Hat ya, pas zaman perang Vietnam pertama kali populer topi ini. Sebutnya topi rimba. Kalau orang luar nyebutnya, orang Amerika Bonnie Hat. Seperti ini. Di sini ada lubang untuk angin-angin ya, untuk supaya tidak panas kepala. Topi ini digunakan untuk tugas ke lapangan yang berat, yang kita panas-panasan banget ya. Misalkan perang di hutan ya, latihan perang, latihan tempur dan sebagainya. Kemudian korpe di tempat yang berat atau lapangan menggunakan topi ini. Tidak menggunakan topi yang ini ya. Kalau ini yang kegiatan lapangan tapi yang tidak begitu berat, yang ringan-ringan saja atau untuk jaga dan sebagainya ya. Kalau ini untuk sudah latihan tempur ya, aplikasi yang lebih berat. Jadi kalau udah pakai topi rimba ini, kita sudah membawa perlengkapan lapangan tempur ya, misalkan bawa rangsel, bawa senjata ya, latihan-latihan seperti itu. Atau operasi tempur juga sudah pakai ini ya. Ini topinya kayak topi rimba. Dulu ada yang lebar, yang punya Kopassus itu lebar-lebar, tapi sekarang ikut gaya perang Vietnam pakainya yang seperti ini. Sampai sekarang masih digunakan. Untuk warnanya menyesuaikan dengan warna PDL-nya. Ya, kalau yang loreng DPM ya loreng DPM, kalau yang loreng Kostrad ya loreng Kostrad, menyesuaikan seperti itu ya. Untuk hijau tidak ada. Ini topi rimba hanya ada warna loreng karena untuk aplikasi lapangan tempur ya. Udah mulai masuk ke belusukan ke semak-semak. Oke, seperti itu. Kita lihat yang berikutnya. Berikutnya ini adalah topi dingin. Jadi kalau kita tugas di daerah dingin, kita dikasih topi ini. Ini biasa untuk jaga malam ya. Jaga malam menggunakan topi ini. Ini dalamnya tebal ya, ada lapisan dekron seperti ini. Dan ini ada bulu-bulunya gitu ya. Ini TNI tahun 2005. Ini namanya topi dingin, atau ada disebut juga sebagai topi Rusia, ada disebut juga sebagai topi Korea ya. Kalau dulu disebutnya sebagai topi Korea, orang-orang cenderungnya biasa dilipat seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini pemakaiannya. Kalau kita tidak mau terhalang pendengaran kita ya. Tapi kalau biasanya pakai seperti ini. Nyebutnya apa? Kalau di orang yang biasa naik gunung tahulah topi ini ya, nyaman sekali dipakai buat ke tempat yang dingin. Ya, topi Rusia ini. Ini hangat ya, kepala terlindungi dia ini cukup hangat, jadi kalau kita jaga malam di luar di lingkungan dingin ini sangat membantu sekali. Ini diaplikasikan sesuai dengan seragamnya, tapi ini hanya ada warna loreng ini aja. Dulu ada yang hijau, tapi karena pedal hijau sudah tidak ada, makanya yang sisa hanya warna loreng DPM dan loreng-loreng lainnya yang digunakan oleh Angkatan Darat. Sekarang mari kita lihat topi yang berikutnya. Berikutnya ini sudah orang tahu semua, ini namanya baret. Yang pertama mempopulerkan adalah tentara Inggris ya. Tentara Inggris sudah menggunakan baret, tentara Skotlandia pertamanya ya yang pakai baret ini. Seperti ini, baret. Warnanya bermacam-macam, bahan sini kayak kayak bludru gitu ya. Dalamnya seperti ini sama. Ini pembagian TNAD. Jadi di sini lambang satuan beda-beda ya. Kalau yang Kostrad lambang Kostrad, yang lambang Kopassus sesuaikan juga dengan warna baretnya. Sesuaikan capaian. Kalau hijau itu umum, yang hijau gelap tuh punyanya infanteri ya, punyanya Battalion Raider, punya infanteri, hijaunya agak gelap. Kemudian yang merah Kopassus ya udah tahu semua lah ya, baret itu warna-warni, ada yang warna coklat, ada warna apa lagi ya. Kalau punya marinir ungu, paskas warnanya juga jingga ya.
polisi militer warnanya biru dan sebagainya. Cukup banyak jenisnya, menyesuaikan dengan jenis kecabangan pasukan itu apa. Dan unit-unit, biasanya kalau unit elit punya warna tersendiri ya. Ini lambangnya beda-beda disesuaikan dengan unitnya ya, dan kecabangan apa. Udara juga punya, laut juga punya, seperti itu. Baret ini bisa digunakan untuk pakaian PDL, untuk pakaian PDH, untuk pakaian PDU. Jadi ini universal banget ya, bisa ke seragam apapun ya. Bisa pakai untuk lapangan, upacara juga bisa pakai ini ya. Ini paling fleksibel baret ini ya. Oke, seperti itu. Sekarang kita lihat topi lainnya. Berikutnya ini adalah topi PDU. PDU itu pakaian dinas upacara. Yang ada dua jenis PDU ya, PDU yang lengan pendek sama PDU yang jas lengan panjang. Topinya sama seperti ini. Warnanya hijau tua seperti warna PDU-nya. Kemudian sini lambang Kartika Paksi sama, tapi ini bordiran ya, bukan logam tapi bordir. Nah, di sininya ada list. Nah, list ya, listnya ini berbeda-beda. Nah, kalau misalkan dia pangkatnya Bintara dan Tamtama, list ininya warnanya hitam. Kalau perwira, listnya warnanya kuning. Kalau pamen, ditambah lagi di sini ada kembang-kembangnya 1. Kalau pati, kembangnya 2, seperti itu. Menyesuaikan dengan kasta pangkat ya, seperti itu. Jadi dibedakan seperti itu. Ini digunakan untuk pakaian PDU saja, tidak bisa untuk pakaian lainnya ya. Murni hanya PDU. PDU ya pakai yang lengan pendek maupun yang lengan panjang. Sekarang mari kita lihat topi berikutnya. Topi terakhir yang dipakai oleh TNI Angkatan Darat itu helm tempur. Helm seperti ini. Helm ini untuk bertempur. Ini jenis yang terbaru seperti ini. Kalau yang dulu model Kevlar yang seperti ini ya, atau bahan aramid yang seperti ini. Sekarang kayaknya sudah masuk ke Lemdik dan satuan-satuan, bukan satuan tempur ya. Kalau satuan tempur sekarang sudah menggunakan yang ini. Ini digunakan ketika melakukan kegiatan lapangan dengan resiko tinggi ya, helm ini. Artinya ketika sedang latihan di lapangan menggunakan peluru tajam, kemudian latihan tempur, kemudian bertempur benar juga menggunakan helm ini sebagai pelindung kepala ya. Seperti ini. Ini cukup berat sekali ya, hampir 1,4 kg. Belum kalau tambahin aksesori macam-macam lebih berat lagi. Ini adalah wajib punya tentara jika sedang tugas tempur. Helm, jadi cukup banyak topinya ya. Ada helm pun macam-macam jenisnya ya. Ini yang populer 2 ini ya. Kalau helm lainnya itu mungkin punya pasukan khusus dan sebagainya. Tapi yang umum di pasukan adalah ini. Kemudian ada topi PDU, ada topi baret, ada topi dingin, ada topi rimba, ada topi pet untuk PDL, kemudian ada topi mut untuk PDH, dan ini topi pet untuk PDH. Jadi topinya cukup banyak, belum lagi kalau yang pilot helikopter dan sebagainya dan dengan kebutuhan khusus ya, helmnya atau topinya juga berbeda. Ini adalah yang umum digunakan oleh prajurit TNI AD. Oke, dari saya review singkat cukup sekian, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan komen supaya channel ini bisa lebih maju lagi. Terima kasih, mantap.